Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku pengen jalan-jalan sama Mas Syafiq. Sekalian bikin video yang udah teman-teman minta nih, gimana perjalanan cinta aku sama Mas Syafiq. Soalnya kan ini emang kita udah setahun ya menjalani rumah tangga, baru setahun. Nanti aku pengen mampir ke Haryanto Merchandise buat ngasih giveaway spesial buat teman-teman semuanya. Oh ya, kan teman-teman semua nih banyak banget nih ya yang nanya sama aku, Mbak pakai apa sih kok kulitnya bisa glowing kayak gitu. Aku spill ya, rahasia kulit glowing tuh. Halo, aku mau kenalin nih produk baru dari Scarlett yang juga sering aku pakai. Jadi kalau sebelumnya aku udah nge-review produk face care Scarlett yang terdiri dari facial wash, ada serumnya juga, ada day cream and night creamnya. Setelah kali ini aku mau nge-review produk yang sering aku pakai. Jadi produk Scarlett yang sering aku pakai yaitu Glow Tanning Serum. Produk ini bagus banget ya. Kan emang banyak banget nih yang tanya sama aku, Mbak Dia kok mukanya glowing banget sih? Nah ini nih rahasianya, rahasia kulit glowing aku, yaitu Scarlett Glow Tanning Serum. Jadi aku tuh udah pakai Glow Tanning Serum ini selama beberapa hari, dan efek yang aku rasain tuh banyak ya, manfaat yang aku rasain tuh banyak. Satunya, jadi muka aku tuh emang jarang jerawatan, tapi kalinya jerawatan, jadi bekasnya tuh susah hilang. Dengan aku pakai ini tuh bisa ngebantu buat mudahin bekas jerawat. Selain itu kulit mukaku juga lebih glowing, lebih cerah dan lebih kenyal. Jadi di sini itu bener-bener panas banget ya, kulitku tuh kering, bener-bener kering banget. Jadi sejak aku pakai Glow Tanning Serum ini, kulitku tuh terasa lembab dan kenyal, dan lebih kenyal. Jadi pemakaiannya itu gampang banget ya, tinggal ditetesin aja. Ini aku mau ngasih lihat dulu ya, teksturnya tuh kayak gimana. Jadi teksturnya agak cair tapi nggak begitu cairnya, jadi agak kental. Tapi kalau udah dioles tuh cepet banget meresapnya di kulit. Nah ini aku mau nyontohin cara pakainya ke wajahku. Nah, tetesin aja 2-3 tetes, terus usap-usap ini, terus tinggal diusapin aja deh ke wajah. Ini cepet banget ya ngeresapnya, jadi nggak lengket juga di wajah. Enak sih, wanginya juga enak banget ya, jadi kayak floral sih. Kalau aku nyium sih wangi-wangi floral ya, wangi bunga gitu, enak banget. Jadi untuk hasil yang maksimal, produk ini tuh bisa dipakai dengan rangkaian brightening series yang sebelumnya pernah aku pakai, atau bisa juga dipakai sendirian kayak gini. Untuk hasilnya, cara pakainya itu di pagi hari dan di malam hari setelah mencuci muka tentunya. Kandungan dari Glow Tanning Serum ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada tranexamide acid, fungsinya untuk meredakan peradangan kulit. Dia juga untuk melindungi kulit dari sinar UV. Terus ada niacinamide, itu untuk melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam pada kulit, dan mengendalikan produksi minyak berlebih pada wajah. Terus ada geranium oil, itu bisa menyamarkan kerutan atau garis-garis halus di wajah. Terus bisa buat anti aging ya, jadi dia itu memperlambat penuaan kulit dan mengencangkan kulit. Selain itu juga ada allantoin. Jadi fungsinya allantoin ini, dia itu sebagai antioksidan. Dia bisa merangsang pertumbuhan kolagen alami pada wajah. Glow Tanning Serum ini aman ya dipakai oleh ibu hamil dan menyusui. Jadi sebagian as you all know, aku emang lagi menyusui. Jadi ini aku nggak perlu khawatir karena produk ini aman banget buat aku. Kalau kalian mau beli produk Glow Tanning Serum ini, nanti akan aku taruh link pembeliannya di deskripsi box aku ya. That's it, itu rahasia kulit glowing aku. Jadi jangan tanya lagi ya, Mbak Dewi pakai apa sih kulitnya kok bisa glowing? Ya ini, aku ngasih tahu sekarang, aku spill. Aku pakai Scarlett Glow Tanning Serum. Oke? Terima kasih udah nonton reviewku. Dadah. Yuk ikut aku, kita ke Haryanto Merchandise dulu. Halo
sampai di depan. How much? Kita mau lihat ada desain baru nggak? Halo Mbak. Halo Mbak. Mbak ada desain yang baru nggak? Yang belum rilis itu? Oh ada, kita ada ini seperti ini Mbak. Jadinya bulan depan baru rilis. Ini bagus loh. Iya. Eksklusif lagi desainnya. Iya. Ini aku jadiin giveaway aja deh. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi orang pertama yang punya hoodie ini, kita pantengin terus videoku, bakalan ada pertanyaan nanti di Instagramku @dewitrice, terus jawabannya ada di videoku. Nah, jadi makasih ya. Kasih Mbak. Jadi kemarin tuh kan emang aku open di storyku, open Q&A lah buat teman-teman yang emang udah ada mau nanya sama aku sama Syafiq, cerita tentang kita berdua gimana awal bisa kenal sampai nikah sekarang. Betul sekali. Dan ini video ini spesial di hari itu ya, anniversary kita. Ini video. Jadi pertanyaannya apa aja nih yang? Bentar ya, aku lihat dulu ya. Pertanyaannya banyak banget ya. Tapi rata-rata tuh sama. Gimana ceritanya Mbak Dewi itu pertama kali bisa kenal sama Syafiq terus nikah? Tapi kalau itu nanti kita jawabnya di tengah video aja. Jadi biar eksklusif lah buat teman-teman. Iya. Kayak teman-teman tuh pada penasaran apa? Gimana sih rasanya pas datang ke Bapak menghadap ke Pak Ajrianto, coba? Tenang, nanti bakal saya ceritakan itu. Syarat apa yang diminta sama Bapak untuk saya melamar Mbak Dewi, nanti juga bakal saya ceritakan. Oke, pertanyaan yang lain dulu. Mas Syafiq punya mobil impian atau favorit nggak Mbak? Jawab, ini aku yang jawab. Ada Land Cruiser. Land Cruiser, iya. Soalnya Land Cruiser itu laki banget. Dipakai ngaspal juga oke, dipakai ngelumpur juga oke. Land Cruiser mantap tuh. Mas Syafiq aktif nge-gym udah berapa lama? Sebenarnya tuh kalau aktif nge-gym sekarang malah udah nggak aktif. Jadi kalau teman-teman kadang lihat lengan yang agak gede itu sisa-sisa sebenarnya. Kalau dulu sempat aktif itu sekitar 2 tahun 3 tahun aktif banget. Tapi sekarang udah berhenti juga, udah lama banget berhenti. Udah nggak sama sekali mau nge-gym juga sekarang, waktunya juga sudah agak terbatas ya kalau buat hal seperti itu. Lebih banyak di kerjaan dan juga lebih banyak quality time buat keluarga. Cuman kita biasanya sih olahraga sama Mbak Dewi. Kita kalau sore gitu olahraga berdua, olahraga ringan-ringan lah. Tapi efeknya memang perutnya buncit sekarang. Adakah keinginan untuk buka sanggar rias Mbak Deo? Ini buat Itu Mbak teman-teman Dewi yang bisa jawab ini. Buat teman-teman yang belum tahu, aku tuh emang dari kecil hobi gambar. Dan setelah aku kuliah tuh aku sempet ikut sekolah make up sebentar. Ya sambil kursus-kursus gitulah buat mengisi waktu luang. Soalnya waktu itu emang ibuku kan baru meninggal. Jadi untuk menghilangkan kesedihanku tuh aku melampiaskan ke make up gitu. Hal yang positif lah ya. Terus pas aku pindah Kudus itu aku sempet buka make up. Ya ada buka-buka kursus gitu, sama ada make up reguler sih, make up anak-anak wisuda gitu. Ada keinginan nggak ya? Gimana yang boleh yang? Kalau untuk pribadi sih kayaknya kalau harus ngerias sana sini sih Udah capek ya? janganlah, jangan nanti alih nggak keurus. Tapi kalau misalnya sayang pengen buka kursus pelatihan misalnya buat teman-teman yang memang pengen belajar, aku persilahkan. Karena apa? Di sini aku mau ilmunya Mbak Dewi juga bermanfaat. Jadi nggak cuma Mbak Dewi bisa dipakai sendiri nggak, tapi bermanfaat. Emang aku tuh dulu tuh nggak nerapin harga yang mahal yang nggak sebanding lah kalau misalkan kita hitung-hitungan untung ruginya ya, nggak sebanding sama apa yang aku udah buat belajar. Tapi aku senang, jadi orang yang aku ajarin tuh nggak apa sih, kayak ilmu yang aku sampaikan itu mereka dapat, mereka bisa tuh aku udah senang gitu, udah puas gitu. Ya itu tadi ilmu yang manfaat. Salah satu 3 perkara yang akan dibawa mati, ilmu yang bermanfaat. Ya ada sih keinginannya, nantilah insya Allah kalau memang waktunya ada, aku mau buka kursus lagi. Ya gimana nih teman-teman mania, ada yang berminat nggak? Kalau misalkan ada yang berminat,
Nanti aku kasih harga promo deh agak khusus buat anak-anak mania, Anak-anak khusus mania. sama aku. Yang penting teman-teman mania yang cewek-cewek nih ya, kalau mau kursus itu hubungi Mbak Dewi aja, nanti bisa diajarin sama Mbak Dewi. Mbak, ceritain kehebatan Pak Haji Haryanto yang jarang orang tahu. Wah, itu banyak ya, tapi aku nggak mau bahas di sini. Itu nanti bakalan aku bikin spesial sama Bapak. Halo Mbak, senang banget ngeliat Mbak Dewi, biarpun anak orang terpandang sederhananya luar biasa. Alhamdulillah. Emang Bapak sama Ibu tuh, sama almarhum Ibuku, dari kecil nggak ngebiasain kita hidup mewah sih, ngajarin kita tuh buat hidup sederhana. Mas Agus, Mas Rian gitu ya. Makanya udah ya gini kita ya padanya aja, nggak perlu yang mewah-mewah banget ya, Ya, padanya banget lah. yang penting bahagia aja udah ya kan. Betul Karena sekali. bahagia itu nggak harus mewah. Gimana yang mau cerita sekarang? Gimana ceritanya awal kenal? Oh iya, awal kenal tuh sebenarnya pertemuan kita tuh sebenarnya tidak disengaja. Ya karena apa? Jodoh itu memang tidak kita tahu ya kapan datangnya, kita akan berjodoh dengan siapa itu tidak pernah bisa kita duga. Kadang orang yang sudah pacaran bertahun-tahun aja bisa putus. Kadang yang kenal baru 2 hari bisa nikah dan berjodoh dan saling mencintai dengan sangat baik. Gitu. Jadi ceritanya dulu itu aku habis liburan itu dari Temanggung, karena waktu itu kan aku juga lagi sedih ya karena ibu saya meninggal dunia, dan itu salah satu pukulan yang sangat dalam lah buat aku. Kehilangan seorang ibu itu pukulannya sangat dalam. Terus pas waktu itu kerjaan juga pas lagi sepi waktu itu Karena pandemi ya. karena pandemi, Awal-awal awal-awal pandemi. Jadi back to topic nih, dari Temanggung aku mampir ke Kudus, main ke rumah sahabat aku, namanya tuh Tahta Alvina. Mas suaminya juga sahabatku juga, namanya itu Mas Robi. Pas waktu di situ aku nyampe situ siang ya, nyampe siang. situ siang. Terus Mbak Dewi Itu pas aku lagi main ke pas rumahnya Tata. main ke situ juga ya. Yang kasihan, sebentar. Kasih Bapak. Ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ya. Iya, amin. Amin, nggih. Nah, itu apa namanya? Di situ ketemu kita kenalan. Nah, kenalan tuh. Muncullah benih-benih cinta di situ. Terus akhirnya awalnya di situ dulu nggak tahu ini siapa gitu ya. Terus pada akhirnya Mbak Dewi ngaku nih dia anak sultan gitu kan. Anak sultan sempet ya minder lah, namanya juga kayak aku pribadi orang biasa, ketemu sama anak sultan kok jatuh cinta sama anak sultan gitu ya kan. Maksudnya perkenalan kita sebenarnya nggak lama kok, dari perkenalan sampai akhirnya kita menikah itu sebenarnya nggak lama. Bentar ya, Sebentar. 2 bulan ya? Enggak lebih ya? 3 bulanan lah, 3 bulan kenal kita. Terus Mbak Dewi itu tak lamar. Nah, Gentle lah, dia berani langsung. terus waktu itu tuh aku niatku baik, aku nggak niat main-main karena usiaku juga udah usia yang cukup lah untuk menjalin sebuah rumah tangga. Udah kepala 3. Jadi buat teman-teman yang nanya umur berapa, intinya kepala 3 waktu aku nikah itu. Ini ada Tua. pertanyaan juga nanya umur berapa nikah? Kepala 3 intinya, kepala 3. Udah kepala 3. Terus 31. Terus aku ngomong nih sama Mbak Dewi nih, Dek, aku nggak ada niat main-main karena aku juga tahu di sini di antara semua perempuan yang pernah deket sama aku cuman Dewi Tricahyani yang tulus sayang sama aku dan cinta sama aku. Beneran, yang memang benar-benar tulus apa adanya, karena dia tidak melihat dari segi ini orang miskin, ini orang gini, enggak. Dia memang tulus mencintai aku
Dan di situ aku memberanikan diri, karena aku juga nggak ada niat jelek. Aku pengen ketemu sama orang tua kamu, bapak. Kapan bapak bisa aku temui, intinya gitu. Karena di sini aku tahu Pak Haji Haryanto itu orang yang super sibuk. Jadi memang aku harus mencari celah nih, kapan bapak ada waktu. Aku pengen ketemu, aku pengen kenalan, dan aku pengen mengutarakan perasaanku, isi hatiku kalau aku mencintai putrinya bapak, Syafiq mencintai putrinya bapak, dan Syafiq ingin melanjutkan hubungan yang lebih jauh. Intinya seperti itulah, mau mengungkapkan isi hati sekalian perkenalan. Nah terus Mbak Dewi ngomong sama bapak, gimana ceritanya itu? Itu emang bapak kan, aku nyari celah sih, bapak kapan free-nya. Terus bapak lagi nggak sibuk gitu, aku nyamperin bapak ke kantor nih yang pagi-pagi. Aku ingat bapak lagi tidur, terus aku langsung di samping bapak gitu, aku ngelanin bapak, peluk bapak. Bapak kan kaget kan, ada apa no gitu. Terus aku cerita, Pak, Pak, aku lagi deket sama orangnya pengen ketemu bapak, pengen bilang sama bapak, pengen minta izin sama bapak buat nikahin aku gitu. Namanya orang tua, anak perempuan kan emang protektif ya. Tetap ditanyain, itu siapa no, orang mana no gitu. Ya aku cerita orang Tayu, kasih lihat fotonya, terus aku ceritain lah backgroundnya. Terus bapak, ya bapak ini sih beneran nggak no, beneran orang baik nggak no gitu. Iya pak, dia pengen ketemu sama bapak, bilang gitu. Ya udah, apa namanya, nanti biar orangnya kesini, nanti bapak tak bilang masmu gitu. Terus ya udah, Terus Mas Syafiq disuruh ke rumah ya, bisa ya? Waktu itu tuh Sama langsung disuruh bawa keluarga. Gini ceritanya gini. Dek, gimana dek, bapak bisa nggak ketemu? Kalau kok kayaknya kok lama ya nggak ada jawaban ya gitu kan. Aku juga nunggu kok lama nggak ada jawaban gitu. Terus aku nanya lagi, udah gini aja dek, besok hari Rabu. Hari Rabu ya dek, aku mau ke rumah habis asar ya. Karena kan aku juga nggak tahu, kalau aku tahu sih Mbak Dewi sering cerita kalau bapak tuh emang puasa, cuman kan nggak tahu kalau waktu jam-jam sore gitu kan bapak pergi istirahat. Sore ya dek, habis asar aku mau kesana, mau kenalan. Terus kan aku bilang, bapak jangan habis sore, habis isya aja gitu. Terus Terus bapak tuh bilang gini ya, jangan sendiri, ajakin keluarganya sekalian, biar kelihatan seriusnya gitu ya. Ya udah, intinya tidak sehari pun aku mundur di situ. Jadi pas waktu itu Mbak Dewi bilang suruh ngajak orang tua, karena aku punya orang tua kan cuma satu ya, satu orang tua dan satu saudara kakak perempuanku. Aku ngomong sama bapak, Pak besok ikut Syafiq ya, kemana gitu. Bisa dibilang itu ta'arufan, kalau biasanya gitu, ta'arufan Pak. Bapak seneng, alhamdulillah anakku udah mau nikah gitu kan, karena udah 31 tahun ditunggu-tunggu. Disuruh nikah ya? Disuruh nikah, kapan nikah gitu kan pasti. Terus kemana, ke Kudus gitu. Bapak nggak tahu waktu itu ngelamar kemana. Terus tak kasih tahu, Pak maaf, ini nanti tuh yang mau kita ta'arufin itu menurutku bukan orang sembarangan, bukan dari keluarga yang sembarangan, keluarga yang sangat terpandang, keluarga yang hebat. Anaknya siapa kan? Anaknya Pak Haji Haryanto. Haji Haryanto siapa kan gitu, yang punya bis Haryanto. Bapak kaget, masa intinya kan kagetnya tuh, kamu kan anak orang nggak punya, nanti takutnya tuh nanti kalau misalnya kesana ditolak, nanti kecewa, nanti sedih kan, intinya gitu. Enggak Pak, udah nggak apa-apa gitu, ayo kita kesana. Terus aku ngajakin kakak perempuanku sama omku. Nah, sama omku. Pas sudah nyampe tuh, teman-teman nanya, panik nggak, nervous nggak? Ya jangan ditanya, itu pasti panik banget. Aduh, panas dingin.
pas Mas Afik nyampe, mobil masuk itu baru nyampe depan masjid. Aku tuh di depan masjid ya. Mas Afik sampai nggak ngeliat aku, coba padahal aku berdiri di depan masjid. Di situ kita Saking berangkat tuh nervousnya. empat orang ya, aku, mbakku, bapak, Pak Le, sama Wahyu temanku, suaminya Intan, ponakanku lah, suaminya keponakanku. Nah, di situ Wahyu gini, Mas, intinya siap-siap loh Om gitu, siap-siap kenapa bro? Siap-siap nanti misalnya kalau nggak diterima ya jangan sedih, jangan, mungkin belum jodoh. Ya, tapi dalam hatiku, misalnya kok aku ditolak, aku bakalan bertanya alasannya apa Pak aku ditolak, alasannya apa, atas dasar apa saya ditolak. Mungkin saya bisa memperbaiki alasan itu, syarat itu akan saya penuhi, intinya gitu, karena memang saya mencintai putri Bapak, saya tidak ada niat main-main. Ternyata kekhawatiran itu tuh malah nggak muncul, nggak terjadi gitu loh maksudnya. Kita datang ke situ habis Isya, sesuai Bapak mintanya kan habis Isya ya. Habis Isya datang, dipersilahkan. Aku masih ingat banget, aku tuh nanya rumahnya Pak Haryanto di mana waktu udah masuk ke rumah sama Habib Ali. Depan masjid itu. Di depan masjid, aku masih ingat banget Habib Ali. Yang kemarin muncul di YouTube juga pas waktu ulang tahun Pak Haryanto, Habib Ali. Oh Mas, silahkan sana Mas Afik ya. Oh iya gitu. Ternyata tuh udah pada tahu. Udah tahu. Saudara-saudara di garasi. Terus duduk tuh. Coba silakan duduk sama Pak Haryanto. Bapak Haji Haryanto. Nervous aku waduh. Pas aku duduknya tuh di depan Bapak. Ya ngobrol sana sini, terus akhirnya ternyata kita juga sudah dijamu makan malam, suatu hal yang luar biasa loh. Kami datang untuk ta'arufan, kita dijamu makan malam, dan di situ antara Pak Haji Haryanto, bapakku sama omku ngobrol 6 mata, dan ternyata itu omku itu satu guru ngaji di Tumbah Basir. Terus nyambung lah obrolan. Terus setelah makan malam selesai, Bapak disuruh masuk kantor itu ya. Oh iya, ada sedikit cerita sih. Emang Om kan bilang ini kita intinya menyampaikan niat baik kita mau meminta Dewi, melamar Dewi, intinya gitu. Tapi ya mohon maaf Pak Haji Haryanto, kami orang yang tidak punya, intinya bukan satu level dengan Pak Haji Haryanto. Kita levelnya sangat jauh di bawah Pak Haji Haryanto. Terus Bapak bilang gini, oh maaf Mas, saya tidak pernah melihat orang dari segi materi. Aku ingat banget tuh omku cerita seperti itu, karena aku nggak dengar langsung pas waktu itu. Dan Pak Haji Haryanto pun juga memang pernah cerita sama aku seperti itu. Bapakku sendiri juga bilang gitu pas waktu pulang itu, maaf Mas, kita tidak pernah melihat orang dari segi materi. Kita melihat orang memang dari apakah orang ini orang baik, dari keluarga baik, dan juga intinya apakah orang ini nanti bisa aku ajak berjuang untuk agama bareng-bareng sama aku. Wah itu dia, berjuang bareng-bareng di agama Islam bareng aku. Udah Mas, gak apa-apa. Terus akhirnya diajak masuk ke kantor ya. Terus Bapak Haji Haryanto bilang gini, ya intinya ya aku katakannya kalau lengkapnya sudah agak lupa, cuman intinya itu dari keluarga dari Tayu, dari Safik dan keluarganya itu datang ke sini niatnya memang untuk meminta Dewi jadi bagian dari keluarganya, intinya gitu. Dan saya sebagai orang tua, kalau anak-anak sudah seneng, orang tua cuma bisa meridhoi, merestui dan mendoakan. Terus ya sudah, besok ke Mbah ya no Dewi, besok ke Mbah buat minta tanggal kapan lamaran pertunangan plus lamaran dan akad nikahnya gitu. Nah terus teman-teman mau tahu nggak mas kawin apa yang diminta Bapak Haji Haryanto? Mana mau tahu nggak? Untuk melamar Mbak Dewi apa sayang? Waktu itu sih Bapak bercanda gini ke Mas Afik, apa namanya?
Aku bilang ke bapak itu loh, nanti sore Mas Safik mau kesini Pak bawa keluarganya gitu. Bapak terus sambil ketawa-ketawa gitu, iya suruh bawa mahar 10 kebo ya, sambil ketawa-ketawa gitu. Tapi enggak, itu cuma bercanda bapak, bercanda doang. Apa yang Maharnya cukup simpel, bapak tuh cuma minta nggak mahal ya kan, nggak mahal, nggak bisa dibeli dengan uang. Cuman minta Mas Syafiq buat hatamin Al-Quran dulu, nanti kalau udah selesai baru ke rumah lagi. Betul. Dan itu memang benar-benar aku kebut itu. Sebelum lamaran ya? Sebelum lamaran. Udah selesai. Jadi kamu nanti kesini pas lamaran kamu udah hafal, bukan hafal ya, hatam Al-Quran. Sudah hatam Al-Quran. Terus waktu itu ada Om Tris juga, bapaknya Mbak Tata, mertuanya Mas Robi, bapaknya Mbak Tata. Ikut juga ya menghadiri pas itu waktu ta'arufan itu. Terus digodain juga sama Om Tris itu. Gimana, sanggup nggak? Gitu. Sanggup. Digodain malam ini loh, ya siap. Malam ini pun saya sanggup gitu. Karena saking senangnya saya diterima dengan syarat itu. Malam ini pun saya sanggup untuk menghatamkan gitu. Terus Om Tris bilang, jangan. Kalau satu malam ya nanti jangan beli ngeluarin gitu. Terus ya akhirnya kita kembah menentukan tanggal ya. Dan ada fenomena yang bener-bener bikin panik semua orang. Panik gitu, karena tapi itu nanti aja yang ceritanya kalau emang pada request. Nanti baru kita bikin video lagi. Jadi dulu tuh aku sama Mas Syafiq hampir banget nggak jadi nikah, sampai bapak tuh panik banget waktu itu. Bapak tuh udah sampai panik. Gara-gara apa? Nanti ya kalau misalkan pada mau diceritain, nanti kita bikin video deh. Udah selanjutnya. Okay. Nih Mbak Dewi mau nanya, pas nikah sama Syafiq maharnya berapa ya? Ya mungkin pada ngiranya maharnya banyak kali ya. Padahal enggak lah. Aku cuma minta tuh berapa ya? Seperangkat alat sholat itu yang itu ya. Terus uang tunainya itu juga kita samain sama tanggal nikahan kita sih. Tanggal 27. Jadi 271.120 rupiah. Kan memang 27 11 20. Siapa yang lebih sering ngambek, Mbak? Ini jangan ditanya lah itu. Pasti Mbak Dewi. Enggak, kamu juga suka ngambek kok. Apa? Yang suka ngalah duluan siapa, Mbak? Iya. Saling sih ya, kita tuh saling ya. Betul. Dalam satu hubungan, mau itu pacaran, mau itu rumah tangga, sebenarnya itu sama, hampir sama. Walaupun kadarnya lebih berat hubungan rumah tangga. Ketika kalau cewek lagi tinggi-tingginya, cowok harus ngalah. Jangan ego ketemu ego, nanti bubar kalian. Iya. Nah, aku juga gitu. Kalau misalkan Mas Safik yang lagi tinggi, aku yang ngalah. Kalau Mbak Dewi yang sering tinggi gitu ya. Kenapa aku sering? Nyebelin loh. Gimana caranya bikin cewek nggak ngambek lagi, Mas, gitu? Cewek itu simpel sebenarnya. Kasih dia perhatian yang lebih. Perhatiannya yang tulus ya, bukan perhatian yang karena ada maunya. Kasih dia perhatian lebih, kasih dia ibaratnya itu hal-hal apa yang intinya tidak pernah cewek itu dapatkan kamu kasih. Dan yang jelas itu ketika kamu membuat cewek itu seneng atau memberikan hal-hal apa itu, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Satu cerita, aku kenal sama Mbak Dewi, kenal sama keluarga Mbak Dewi. Aku tidak pernah mengarang cerita aku ini anak siapa, aku ini pekerjaannya apa, aku ini orang hebat, orang ini, nggak pernah. Intinya aku kenal sama Mbak Dewi dari awal mula ketemu sampai akhirnya kenal dengan keluarganya Mbak Dewi itu, aku tidak pernah mengarang cerita. Jadi apa adanya aku. Bahkan aku kadang ke rumahnya Pak Haji Arianto ngapain Mbak Dewi, aku bawa sepeda motor, bawa Vario yang sering aku pakai, Honda Vario. Itu bener sampai bapak kasihan ya. Tuh. Jadilah dirimu sendiri untuk mencintai orang lain, agar cinta yang kamu dapatkan nanti juga cinta yang tulus dari orang yang kamu harapkan cintanya. Ya, jadi dulu pas kita baru pertama kenal tuh yang duluan jatuh cinta siapa yang? Aku nggak tahu siapa yang duluan jatuh cinta. Yang jelas ketika aku bertemu sama kamu pertama kali, aku jatuh cinta.
Aku nggak tahu kamu ketemu sama Masya Allah, pertama kali jatuh cinta apa enggak. tenan nih. Beneran. Sama aku juga, sama, saling ya, kita saling. Ada satu lagi nih Mbak, pertanyaan untuk Mas Syafiq, gimana caranya jadi orang yang sabar banget? Kalau jadi orang yang sabar banget gimana itu sebenarnya tergantung orangnya sih ya. Cuman gini aja, sabar dalam hal apa? Kalau misalnya sabar dalam hal kepada pasangan itu, seberapa besar sih rasa cinta kamu ke pasangan kamu? Kalau cinta kamu ke pasangan kamu besar, mau serewel apapun pasangan kamu pasti punya cara untuk membuat pasangan kamu itu tadi nggak rewel lagi, cepat nggak rewel. Jadi kalau dibilang sabar ya sabar apa enggak sih kayak gitu, nggak tahu juga ya itu sabar apa enggak. Sabar. Jadi maksudnya aku rewel? Enggak kan, contoh misal itu masih banyak cerita asmara kita, walaupun perkenalan kita dari awal bertemu sampai akhirnya menikah sampai sekarang bisa dibilang itu perkenalan kita nggak lama. Kita nggak ada yang namanya pacaran lama gitu, nggak. Ya itu tadi, kita kenal ta'arufan baru pacaran dan kita menikah rasa pacaran. Iya, emang kita kayak pacaran ya. Betul. Ya itu aja. Ya gini aja. Jadi nanti pertanyaannya bakalan aku post di Instagramku Untuk giveaway ya. untuk giveaway-nya. Pokoknya ini giveaway-nya spesial banget. Spesial Kalian banget. belum ada yang dapet ini. Seperti yang tadi kita jelaskan, apa giveaway-nya? Satu hoodie yang tadi dari kita- How Much. yang tadi sempat teman-teman lihat, belum ada yang punya, dan ini eksklusif memang buat teman-teman yang pertama kali punya. Ya ini yang bakalan dapat giveaway ini. Sama jadi nggak mau bikin bagi-bagi voucher Oh iya, sama voucher garasi kopi ya, ngopi dan makan gratis di garasi kopi. senilai sekian Nanti bakalan aku post untuk di 5 orang Instagram. pemenang. Nanti pertanyaannya aku post di Instagramku. Kalian harus follow ya Instagramku itu @dewi3c. Pantengin aja. Oke, terima kasih. Terima kasih udah nonton video Q&A kita special anniversary. Yes. Terima kasih juga udah setia nonton vlog kami Dewi Syafiq. Ya. Semoga video ini menghibur. Ya. Sehat-sehat buat Sehat selalu buat buat teman-teman. kalian semua. Semoga buat rezekinya teman-teman. dilancarkan sama Allah. Amin. Oke deh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.